ada gosok lagi. Mau menyampaikan adanya dugaan, ya, adanya dugaan penggelapan, ya, dana milik klien kami, yaitu Bapak Ken, ya, yang diduga dilakukan oleh saudara Rohmat, ya, kemudian juga dilakukan bersama-sama dengan dibantu juga oleh saudara Aris yang merupakan branch manager dari Maybank cabang Cilegon. Ya, adapun kronologi singkatnya adalah saudara Ken ini diajak, ya, dia tidak sama Rohmat itu tidak begitu kenal, ya, tapi dia menjadi percaya karena adanya dugaan yang dilakukan oleh saudara Rohmat yang diduga memperdaya saudara Ken ini dengan dibantu oleh saudara Aris yang merupakan branch manager dari Maybank. Ya, jadi beliau ini diiming-imingi ada bisnis jual beli HP, ya, dan perlu dana itu di show off saja. Janjinya dana itu aman, tidak akan dikemana-manakan sebesar 30 miliar. Pada intinya beliau serahkan dana itu full pada akhirnya secara bertahap, dan fullnya 30 miliar itu di tanggal 11 November 2024 dengan janji tanggal 25 November 2024 bisa ditarik, diberikan juga cek, ya. Nah, ternyata bisnis HP itu juga nggak pernah ada terjadi, ya, dan dia begitu yakin. Kenapa dia begitu yakin? Karena ini hadir, ya, saudara Rahmat dengan saudara Aris. Ya, ini fotonya ada, ya, saudara Rohmat, ya, dan saudara Aris, ya, saudara Aris, ya, kepala Maybank cabang Cilegon. Kemudian saudara Arisnya juga selaku branch manager di kertas kop Maybank, ya, di kertas kop Maybank. Saya bacakan, ya, bersama ini saya Aris Setiawan selaku branch manager Maybank KC Cilegon mengetahui bahwa ada surat kuasa notaril yang dibuat oleh Bapak Rohmat Setiawan dan Bapak Erdi Sandi yang tertuang dalam akta surat kuasa nomor 58 tanggal 11 November 2024 di Notaris Handi Novianto. Surat kuasa tersebut berisikan bahwa dana sebesar 30 miliar yang berada di rekening Bapak Rohmat Setiawan akan dicairkan, dia mengetahui ini, akan dicairkan oleh Bapak Erdi Sandi apabila ada wan prestasi bisnis di antara kedua pihak tersebut. Ya, jadi Pak Ken ini memang punya hak dan dikasih cek, ya, dan diketahui oleh branch manager Cilegonnya sendiri, ya. Ketika dicairkan, ternyata surat tersebut tidak dapat cair, cek itu nggak bisa dicairkan, alias ditolak. Kenapa ditolak? Karena saudara Aris membuat laporan polisi, saudara Rohmat, karena saudara Rohmat membuat laporan polisi mengatakan bahwa buku ceknya itu hilang. Nah, dengan dasar katanya buku cek itu hilang, maka saudara Rohmat kemudian kepada pihak Maybank kan menyampaikan karena buku cek hilang ya otomatis tidak bisa dicairkan, ya, atas laporan saudara Rohmat. Nah, karena kita punya data-data dan sebagainya, kita kaget, ya, dana 25M itu ditolak. Akhirnya saudara Ken Sandi pada tanggal 30 November 2024 telah membuat laporan polisi, ya, kepada Polres Jakarta Pusat, ya, di mana saat ini tertanggal 19 Desember 2024 saudara Rohmat Setiawan sudah jadi tersangka, ya. Nah, dan kami mau sampaikan lagi kejadian ini, ya, teman-teman media semua, karena ini ada, ya, di kejadian ini di Maybank juga, ya. Jadi beliau ini datang kepada Maybank dan kami dari kantor hukum sudah melakukan somasi juga kepada Maybank, ya. Jadi somasi kami sudah layangkan tanggal 11 Desember 2024 yang pada intinya pada surat somasi kami minta supaya Maybank, ya, ikut bertanggung jawab, ya, untuk mengembalikan dana milik klien kami sebesar 30 miliar. Karena sesuai dengan pasal 13 dan 7 Perdata, majikan bertanggung jawab atas kesalahan bawahan.
Ya kan, kalau bawahan bersalah, bank ada prinsip kehati-hatian. Yang mengangkat itu saudara Aris sampai bahkan jadi dengan jabatan begitu tinggi sebagai branch manager. Ya, itu siapa? Bagaimana kontrol daripada Maybank ya terhadap petinggi-petingginya sampai bisa melakukan hal-hal seperti ini? Karena aliran dana itu kan jelas masuk di dalam sistem Maybank, ya. Dan kemudian kita juga sudah laporkan, dan atas tanggapan kami, Maybank juga sudah menunjuk kuasa hukum dan telah membalas surat somasi kami. Pada intinya dia mengatakan ya Maybank katanya juga sudah melaporkan, ya, katanya melaporkan saudara Aris ke polisi katanya. Nah, masalahnya bukan masalah melaporkan saudara Aris kepada polisi, ya, tapi nah di sini ada ya bahwa perusahaan 13 Desember 2024 klien kami telah melaporkan saudara Aris Setiawan atas dasar dugaan tindak pidana ke kantor polisi. Nah, yang jadi masalah kejadian-kejadian ini kan sebetulnya terjadi di Maybank. Sama seperti begini, supir menabrak. Kan kebanyakan juga majikan ikut turun tangan kan, bertanggung jawab ketika supir itu sedang berdinas. Ini kan dilakukannya semua juga, bahkan transaksi-transaksi semua juga dilakukan di Maybank. Ya. Nah, ini yang kami juga minta pertanggungjawaban tentunya kepada pihak Maybank juga. Apalagi pihak kami, klien kami sudah datang kepada saudara Aris. Dan saudara Aris diduga kuat ya memang membantu perbuatannya ini, ya. Dan dia mendapat sejumlah uang juga keuntungan dari dana 30M ini, ya. Nah, itu masalahnya, dan diduga kuat dana tersebut tanpa sepengetahuan daripada klien kami dilakukan transaksi back to back diduga kuat diberikan kepada istri saudara Rohman, ya. Nah, jadi kalau benar ternyata dugaan-dugaan kami ini, walaupun kita minta ini diselidiki lagi secara hukum, ya, kami minta dilakukan penyelidikan dari Kepolisian Republik Indonesia, ya, aliran-aliran dana dan sebagainya, dan kami khawatir ya masyarakat yang lain nanti tidak lagi percaya pada Maybank. Kami khawatir, ya, kami sampaikan ini supaya Maybank mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau enggak nanti susah. Maybank tinggal bicara lepas tangan. Nah, sekarang yang menunjuk pejabat-pejabat itu siapa? Kalau nanti setiap kali pejabat yang melakukan kesalahan itu katanya tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab bank. Lah, sekarang apakah mungkin setiap nasabah itu harus bicaranya sama direktur? Kan tidak. Kebanyakan ditangani pasti ada limit tertentu. Limit sekian cukup sama branch manager, limit sekian cukup sama direktur, dan sebagainya. Ya, orang awam juga dia mana tahu prosedur bank. Kalau disampaikan katanya ini ada saudara Aris, itu intern bank. Bank yang harus ketat mengontrol bawahannya. Bank yang harus memastikan kredibilitas bawahannya. Karena bank menganut asas prinsip kehati-hatian supaya tidak merugikan nasabah. Apalagi ada undang-undang perlindungan konsumen juga. Ya, dan kami juga mohon OJK untuk segera mengusut kasus ini, periksa Maybank. Kami minta Kepolisian Republik Indonesia juga mengusut kasus ini karena sudah berkali-kali. Ya, dulu juga ada kasus, ya, pernah juga kejadian, ya, di mana ada dugaan deposito hilang, ya kan. Nah, itu dulu sempat saya ingat pengacaranya Hotman Paris pun waktu itu menyatakannya suruh bayar, ya. Kemudian pernah juga kejadian orang beli rumah, ya, udah ada garis sempadannya, ya kan. Maybank udah periksa, malah tetap katanya ini clear and clean, bisa dicairkan. Yang periksa dari Maybank sendiri. Ya, nah ini sudah diduga, ini udah berkali-kali, bukan hanya satu kali terjadi kejadian-kejadian seperti ini, dan kami khawatir sekarang untuk bertransaksi di Maybank. Saya sendiri juga menjadi khawatir, ya. Saya sendiri ini nasabah, ya, di Maybank, ya. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian seperti ini, kami jadi khawatir ini dengan bank sebesar Maybank. Ya, kami mohon untuk segera dilakukan penyelesaian selambat-lambatnya dalam 2 sampai dengan 3 hari, ya, setelah adanya somasi-somasi dari kami, supaya segera
dibayarkan uang dari klien kami sebesar 30 miliar dan kami minta Maybank ikut bertanggung jawab. Ya, sekian, terima kasih. Tahu-tahu ini terjadi pemindah bukuan di tanggal 10. Artinya sesudah surat kita masuk minta diblokir. Tapi kita memang nggak tuduh ya. Ini diduga uang, ya kan, diduga uang. Ini coba yang asalnya 30 miliarnya. 2 Desember kita udah kasih bukti laporan polisinya. Jadi saya agak kesel sama Loh, kalau Maybank. sudah dikasih laporan polisinya, sudah dikasih bukti laporan polisi, kemudian ini juga ada surat-surat semua kita udah sampaikan dan minta diblokir, harusnya dana itu nggak bisa keluar dong. Iya kan? Itu pelanggaran. Iya, pelanggaran. Masa 2 Desember kita udah kasih tahu tanggal 10 Desember ada pinbook. Ya kan, 9 atau 10 Desember itu ada Nah, ini pinbook. asalnya segini, saldo 30 miliar. Ini 30 miliarnya dana saya ini. Dan kita udah kasih tahu loh, udah laporan polisi. Iya. Dan dia di balasan surat-suratnya dari Maybank menyalahkan ini kelakuan tindakan pribadi BM-nya gitu. Nah, kalau memang seperti itu, kan 2 Desember udah kita kasih tahu. Udah ada laporan polisi, diblokir dong dana itu. Harusnya tetap di situ. Nggak bisa dong dana itu lari kemana-mana, kan begitu. Ya kan? Nah, walaupun kami